nama Tuhan. Jadikanlah kami anak-anak yang baik, anak-anak yang baik, anak-anak yang taat, anak-anak yang taat kepada Tuhan. kepada Tuhan. Biarlah kami semua boleh sungguh-sungguh datang beribadah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, kita masih mau lagi. Ada yang apa nih? Langsung ada Ini small, ini short. Ya. Laskar Kristus. Siap. Kita nyanyikan lagu Big or Small. Ya. Oke, gerakan semuanya ya. Senyum dong, kayaknya kurang senyuman kayak di rumah. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Namun Tuhan satukanlah hati kami. Ayo kalian. Masih semangat semua ya? Masih berdiri ya, nggak boleh duduk-duduk. Ya, nanti kalau suruh bergandengan kita bergandengan. Saling mengasihi, kita berpelukan. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku.
surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Roh Kudus pada kami sampai saat ini ya Tuhan. Pagi ini kami sudah memuji Tuhan, sudah berdoa, saat ini kami memberikan persembahan. Kau berkati ya Tuhan setiap langkah hari kami memberi. Kau berkati juga pekerjaan yang selamat. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Sambil menjalankan persembahan, kita nyanyikan lagu Bawalah Persembahan. Bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan. Lebih baik memberi daripada menerima. Bawalah
kabarnya hari ini? Wah, pasti luar biasa ya. Gimana? Tadi sudah memuji Tuhan, sudah bernyanyi, sudah memberikan persembahan, dan sekarang tiba saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan dan kami bersih, semuanya lipat tangan, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap berkat-Mu hari ini. Hari ini kami ingin mendengar cerita tentang firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati cerita yang kami dengar supaya menjadi berkat untuk kami di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, di sini kakak ada video ceritanya yang sangat keren. Nah, di Alkitab ada satu cerita tentang seorang ibu janda yang sangat bermurah hati. Bermurah hati itu maksudnya itu dia yang baik, suka memberi. Nah, yang bermurah hati. Dia bermurah hati dan mau mendahulukan orang lain. Nah, adik-adik penasaran nggak di sini gimana ceritanya? Nah, semua duduk yang baik. Siap-siap kita mendengarkan ceritanya ya. Ini dia videonya. Elia. Ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit. Burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan kayu api dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut. Pulanglah, buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Sesudah itu,
anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras, sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya. Berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang? Pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas dan memberikannya kepada ibunya. Ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Nah, gimana adik-adik videonya? Bagus bukan? Nah, di situ ada seorang, siapa tadi namanya? Ibu janda yang mendahulukan orang lain. Nah, dia berbuat baik, dia bermurah hati kepada siapa namanya tadi? Nabi Elia. Nah, adik-adik, di sini kalau kita berbuat baik seperti ibu janda tadi, akhirnya dia dipelihara Tuhan dan anaknya dipelihara Tuhan dan diberkati. Nah, di sini yang penting juga itu bukan berkatnya, tapi bagaimana sikap murah hati kita, sikap kemurahan hati kita untuk menyenangkan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik di sini juga pasti berpikir, Kak, aku kan masih kecil ya. Nah, aku juga masih kecil, aku belum bisa apa-apa. Nah, banyak yang bisa adik-adik perbuat, seperti contohnya menolong adiknya atau menolong teman-temannya, menolong kakaknya, memberitahu apa yang baik menurut kita, dan juga misalnya membantu kakek atau nenek di rumah, misalnya juga seperti menolong orang tua di rumah, menolong mama. Apa ya contohnya? Bisa menyapu, mencuci piring. Kalau bangun tidur harus dirapikan kasurnya, lalu membantu mama bersih-bersihkan rumah. Itu contoh membantu yang bisa adik-adik lakukan. Nanti kalau adik-adik sudah semakin besar, semakin dewasa, adik-adik akan berpikir dan akan banyak hal-hal yang bisa kalian bantu dan kalian tolong, seperti contoh ibu janda yang disapa tadi. Nah, gimana ceritanya? Oke kan? Nah, hari ini juga kakak ingin kasih tahu ayat hafalan yang diambil dari ini, ayat hafalan untuk kelas Batita Balita. Ayat hafalan hanya singkat dari Matius 5 ayat 7a. Matius 5 ayat 7a. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Nanti ada di bawah sini ya ayat hafalannya. Silahkan dicatat. Dan untuk kelas kecil agak panjang ya, karena kelas itu dari buku Alkitabnya diambil dari Lukas 6 ayat 3-nya. Lukas 6 ayat 3-nya. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Oke? Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nanti ada di bawah sini ya. Dan untuk kelas
bagian hafalannya karena sudah besar-besar. Diambil dari Matius 5 ayat 42. Matius 5 ayat 42. Di sini dikatakan, berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Nah, sekali lagi ya, berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Nanti hafalannya ada di bawah sini. Nah, ayat hafalan mana? Boleh langsung dikirim ke gurunya masing-masing ya. Oke, kita bantu namanya. Dan kalau perlu pakai gerakan supaya poinnya biar makin banyak. Ya adik-adik semua siap? Nah, hebat. Nah, kita akan menutup firman Tuhan. Semuanya kita tanya akan berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami sudah mendengar cerita firman Tuhan. Tuhan kiranya menolong kami supaya kami menjadi anak-anak baik, anak yang bermurah hati seperti janda di Sarfat tadi yang menolong Nabi Elia. Tuhan, biarlah Kudus-Mu selalu menuntun kami berbuat baik dan bermurah hati kepada orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, gimana? Tadi kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya, cerita firman Tuhan yang sudah didengar tadi bukan hanya dilihat saja, tapi adik-adik di rumah dilakukan ya. Oke, dihafal juga ayat hafalannya. Kita akan menutup ibadah kita, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami anak-anak-Mu yang saat ini sedang berada di rumah, kami sudah bersuka cita bersama, kami sudah bergembira melalui puji-pujian, melalui firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah pujian kami, biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar, kami anak-anak-Mu boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Walaupun saat ini Tuhan kami masih terus beribadah di rumah kami masing-masing, tapi itu tidak menjadi kurangnya sukacita kami untuk kami boleh memuji Tuhan, untuk kami semakin dekat dengan Tuhan. Ajar kami untuk menjadi anak yang taat, ajar kami untuk menjadi anak yang terus mencari Tuhan, walaupun saat ini kami beribadah melalui ibadah online. Tuhan Yesus yang baik, kami terus berdoa biar Engkau memberkati kehidupan kami, berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan, berkati juga setiap pekerjaan papa mama, sekolah kami, Tuhan juga menolong memberkati, bahkan juga untuk kakak-kakak guru sekolah minggu, biar Tuhan juga menolong memberkati kehidupan mereka. Dan saat ini Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami hanya di dalam tangan kasih Tuhan, dan kami mengakhiri ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih daripada Allah, biarlah itu yang menyertai kehidupan kita dari saat pagi hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima
Timotius. 4. Ayat 5. C. Tunaikanlah tugas Janganmu. Amin. Tekaslah bangun pagi, sang mentari, semua burung bernyanyi, gembira. 2. Timotius Timotius 4 ayat ayat 5C. 5C. Tunaikanlah Saya ucap kamu. Amin. 2 Timotius 4 ayat 5C. Ini karena tulis pelayananmu. Amin. Timotius Timotius 4 4 ayat ayat 5C. D. Tunaikanlah tugas pelayananmu. Amin. Amin. 2 2 Timotius 4 ayat 5C. C. Tunaikanlah tugas pelayananmu. Pelayananmu. A. Kisah Rasul 20 ayat 35b. Kita harus membantu orang yang lemah. Amin. Dalam doa dan berjaga, jagalah sambil mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.